Puji Tuhan. Selalu kembali Bapak Ibu Saudara, selalu kembali. Wow, minta maaf kalau tempatnya jadi agak panas ya. Bersabar ya Saudara. Minggu depan sudah dibongkar yang menahan kita coba secepatnya bisa mengerjakan dengan lebih cepat. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bersyukur buat hari ini di minggu pertama di bulan ini kami ada di rumah Tuhan. Bersyukur karena Tuhan kasih kami kesempatan untuk bisa beribadah dan bersama berkumpul di rumah Tuhan bersama dengan keluarga rohani kami. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat firman agar firman menjadi jawaban buat kami, meneguhkan, mengurapi, memberkati kami, mengubahkan hidup kami. Biar firman Tuhan mengubah bukan hanya cara pandang kami, tapi mengubah hati kami agar semakin serupa segambar dengan Kristus. Urapi hamba-Mu yang terbatas. Berkati kami, berikan kami hati yang lemah lembut untuk menerima firman-Mu Tuhan, agar jadi benih yang tertanam dan bertumbuh dan berbuah banyak di hidup kami. Hadirat Tuhan di tempat ini menjamah kami semua dalam nama Yesus. Yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kami doakan nanti sore saya dan beberapa teman dan juga tim tanggap bencana dari salah satu yayasan yang ada di gereja juga mau ke Tentena saudara, karena ada 3 desa yang ternyata tetap terdampak sampai hari ini. Mereka masih tidur di tenda. Dan kami diminta untuk bikin trauma healing buat anak-anak. Ada kurang lebih satu desa itu ada 100 hampir 300 anak lah dari 3 desa itu. Nanti sore kami berangkat untuk bisa bikin trauma healing di sana. Dan juga saya dan beberapa kami yang pergi akan melayani konseling saudara kepada beberapa anak-anak muda di sana yang menjadi korban pelecehan seksual. Dan sebab itu saya berharap Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak remaja agak berhati-hati dengan lingkungan di mana mereka berada gitu Saudara. Jadi mereka minta untuk kami bisa menolong beberapa anak-anak remaja yang kena trauma gara-gara pelecehan seksual. Dan yang paling membuat saya sedih adalah hal itu terjadi di dalam rumah Tuhan gitu ya. Terjadi dalam rumah Tuhan, dan yang melakukannya adalah orang-orang yang dianggap rohani, yang dianggap pemimpin Saudara. Saya sebagai gembala, sebagai pendeta, saya rasa saya bertanggung jawab juga untuk bisa menolong anak-anak ini agar gambaran mereka tentang kami, hamba Tuhan, pemimpin rohani, tidak menjadi rusak gitu saudara. Doakan perjalanan kami. Saya udah bilang juga sama tim ya, kita tinggal di tenda aja, jangan tinggal di rumah karena gempa masih sedikit-sedikit terjadi saudara, kata informasi dari teman-teman hamba Tuhan yang ada di sana. Puji Tuhan. Baik, di bulan ini kita ada di pelajaran yang baru saudara ya. Kita ada di pelajaran yang baru dengan tema yang baru juga saudara. Jadi kita akan belajar tentang Injil dan transformasi gitu ya. Kita akan belajar tentang Gospel and Transformation. Bagaimana Injil dapat mengubah kehidupan kita. Kenapa perlu kita membahas Injil? Kenapa perlu kita kembali kepada Injil? Karena saya memperhatikan, melihat dalam konten-konten rohani yang ada di media sosial. Saya suka dengarkan khotbah-khotbah di YouTube saudara. Ada beberapa khotbah-khotbah yang terlihat sangat bersemangat, berapi-api, tetapi terkadang ternyata udah gak ada pesan Injil di dalamnya. Sudah gak ada pesan Injil di dalamnya, yang ada motivasi hidup. Bagaimana hidup jadi lebih baik, bagaimana kita berubah, mencapai target, menjadi sukses, menjadi berhasil. Pesan itu nggak salah, pesan itu nggak salah. Itu pesan yang positif untuk kita semua. Tetapi yang berbahaya adalah kalau setiap pesan yang positif itu dikemas dengan bahasa yang indah, yang meyakinkan, yang menggugah kita. Kita sangat bersemangat, tetapi tanpa ada pesan Injil di dalamnya, ini yang berbahaya untuk kita. Karena masalahnya itu ada di mimbar gereja, di mana pesan Injil sudah hampir-hampir tipis, nggak ada. Yang ada motivasi hidup, bagaimana mencapai sesuatu, bagaimana kami coba lihat beberapa pemahaman jemaat, akhirnya ada yang merasa gini, kalau saya nggak diberkati, kayaknya saya kurang berkenan. Kalau saya punya masalah di hidup saya, berarti Tuhan tidak berkati saya. Akhirnya hidup berkenan atau nggak berkenan, itu standarnya adalah berkat. Nah, dan standar berkat adalah waktu dia bisa punya mobil yang bagus sekali, dia bisa punya rumah yang mewah, dia bisa punya uang yang banyak, maka saya diberkati.
Lalu orang yang susah, yang sedang bergumul, kamu nggak diberkati. Berarti Tuhan tidak berkenan sama kamu. Nah ini yang keliru, ini yang keliru. Akhirnya karena pemahaman yang keliru ini kita mengejar untuk mendapatkan berkat yang banyak supaya saya terlihat diberkati dan Tuhan berkenan kepada saya. Akhirnya perkenanan Tuhan standarnya adalah apa yang bisa saya pakai, apa yang bisa saya kenakan, apa yang bisa saya bawa. Dan di situ nggak ada berita Injilnya, di situ nggak ada berita Injilnya. Akhirnya demi mencapai semua yang kita katakan berkat itu, kita rela melakukan apapun. Injak yang di bawah, sikut yang di samping, tarik yang di atas, supaya ingin menunjukkan bagaimana saya diberkati. Karena tanpa disadari pemahaman kita akan berkat itu keliru. Karena berita Injilnya udah nggak ada. Akhirnya ada jebakan-jebakan yang sangat tidak terlihat. Akhirnya kita merasa gini, kamu tahu saya bisa berhasil karena apa yang sudah saya lakukan, kerja keras saya, semua hal yang saya buat. Akhirnya apa saudara? Tidak ada Yesus lagi di situ. Yang ada strategiku, caraku, kekuatanku, kemampuanku. Maka berita Injilnya udah gak ada. Kita terjebak dalam kesombongan. Sebab itu mari kita mau belajar sepanjang bulan ini bagaimana kita kembali kepada Injil. Di minggu ketiga kita akan belajar secara khusus tentang berhala. Berhala yang bukan tentang patung, saudara, bukan. Kadang-kadang patungnya ada di sini kita nih, di hati kita, di pikiran kita. Itu pelajaran yang sangat menarik sekali bagaimana kita menaklukkan berhala-berhala di hati kita. Berhala-berhala yang gak kelihatan. Dan saudara-saudara tahu hanya Injil yang bisa membongkar semuanya itu. Hanya Injil yang bisa menunjukkan berhala-berhala yang tersimpan dalam diri kita. Yang gak kelihatan. Tapi Injil bisa kasih lihat sama saudara. Dan saya berdoa sepanjang bulan ini agar berita firman, pelajaran firman ini dapat menguatkan kita dan menolong kita semua. Mari kita mulai dengan Roma 1 ayat 16-17. Kita akan coba membedah ayat ini. Sama-sama kita baca. 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Surat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, yang dia bilang ada orang Yunani, ada orang Yahudi. Bercampurnya orang-orangnya dengan latar belakang yang berbeda. Orang Yahudi dengan pemahaman Yudaisme mereka, bahwa keselamatan karena melakukan hukum Taurat harus disunat dan semuanya. Dan pengajaran-pengajaran ini mulai masuk di dalam gereja di Roma pada waktu itu. Ada orang Yunani dengan paham Helenismenya, dengan pemahaman dewa-dewanya, dengan pemahaman filsafat-filsafatnya, filosof-filosofnya, dan mereka masukkan dalam pengajaran juga. Akhirnya beberapa orang-orang Yahudi bilang sama orang-orang Kristen yang ada di Roma, kamu kalau mau selamat harus disunat juga kayak orang Yahudi. Itu Taurat yang benar. Akhirnya Injilnya nggak ada. Makanya Paulus menekankan kepada mereka tentang Injil kembali supaya mereka melihatnya Injil. Jadi bukan karena kemampuan mereka memenuhi hukum itu diselamatkan. Bukan karena mereka melakukan semua hukum-hukum itu maka kamu diselamatkan. Di sini Paulus menekankan keyakinan yang kokoh dalam Injil, dan Injil adalah kekuatan dari Tuhan, bukan hikmatmu, bukan filsafatmu, bukan kemampuan beragamamu, bukan kemampuan kamu melakukan semua ketetapan-ketetapan itu, tapi Injil. Jadi ini kebenarannya, saudara, ini kebenarannya agar kita tidak lagi hidup dari usaha membuktikan diri, tapi dari iman kepada Kristus, itu cukup. Ini kebenaran yang memerdekakan buat kita hari ini, bahwa kita dibenarkan bukan karena prestasi kita, bukan karena hebatnya kita, bukan betapa rohaninya kita, betapa benarnya kita dengan semua usaha manusiawi kita, bukan.
Kita dibenarkan karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi Paulus ingin membebaskan orang-orang Kristen yang ada di Roma dari pemahaman mereka, dari filsafat-filsafat mereka, dari cara berpikir mereka bahwa kalau saya selamat, saya harus buat A, buat B, buat C yang bisa menolong saya menjadi benar. Padahal sudah ada salib, Injil, berita baik itu lewat penyaliban Yesus. Nah hari ini mari kita mau kembali kepada Injil. Kita mau kembali kepada kebenaran. Agar lewat pelajaran hari ini saudara, ada begitu banyak beban-beban, ada begitu banyak burden, ikatan, belenggu yang selama ini membelenggu kita sehingga pemahaman kita akan Injil itu keliru. Dan saya berdoa agar lewat pelajaran khotbah hari ini akan membebaskan kita dari semua belenggu-belenggu itu. Maka judul khotbah saya hari ini adalah Back to the Gospel, From Burden to Freedom. Agar kita menjadi punya kebebasan, dimerdekakan dari setiap belenggu yang ada. Nah kalau kita lihat di dalam, kembali kepada ayat Roma tadi saudara. So akan menemukan kata Injil, kata kekuatan Allah, dan kata kebenaran Allah. Coba kita bedah pelan-pelan saudara. Injil dalam tulisan Paulus ini adalah kabar baik tentang apa yang Allah lakukan. Bukan apa yang kita lakukan. Sekali lagi ya, Injil adalah kabar baik tentang apa yang telah Yesus lakukan, bukan tentang apa yang kita lakukan. Sebab itu kalau saya masih punya pemahaman bahwa karena perbuatan baik saya, karena kebaikan hati saya, karena pengorbanan saya, maka saya mendapatkan keselamatan, karena usaha saya melakukan firman supaya saya dibenarkan, maka itu bukan Injil. Itu bukan Injil. Itu bukan Injil. Kita sedang tersesatkan. Karena Injil adalah kabar baik tentang apa yang sudah Tuhan lakukan untuk saya dan saudara, bukan tentang apa yang kita lakukan. Bukan berarti kita akhirnya, oh gitu kalau saya nggak usah bikin apa-apa, bukan. Tapi semua perbuatan baik kita, pelayanan kita, semua yang sudah kita lakukan dalam rumah Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan, kita jadi suami yang baik, istri yang baik, hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan sungguh-sungguh, semua kita lakukan. Kenapa? Karena kita telah menerima keselamatan dari Tuhan. Katakan amin saudaraku. Jadi semua perbuatan baik kita adalah ekspresi daripada apa? Keselamatan yang sudah kita terima. Dia ada kalimat kata kekuatan Allah, dunamis, dunamos, dinamit. Jadi Injil itu adalah kuasa ilahi yang aktif bekerja, bukannya sebuah teori. Kuasa yang sanggup mengubah hati, melepaskan belenggu dosa, dan memberikan hidup yang baru. Nah masalahnya seringkali hal yang mengubahkan kita bukan dari Injil lagi. Tapi itu kita mau belajar bahwa kekuatan Allah yang bisa mengubah hidup kita itu adalah Injil. Kebenaran Allah. Frasa Yunani dalam arti kebenaran Allah ini adalah berarti kebenaran yang berasal dari Allah yang diberikan kepada manusia, bukan hasil usaha atau moralitas kita. Jadi gini, kita dibenarkan bukan karena kita melakukan kebenaran. Perhatikan baik-baik, mari saudara cerna pelan-pelan. Kita dibenarkan bukan karena usaha kita melakukan kebenaran. Kita dibenarkan oleh karena iman kita dalam Yesus. Katakan amin. Karena kita telah diberikan kebenaran itu, dibenarkan, maka kita akan hidup di dalam kebenaran. Nah ini jangan dibalik. Banyak orang Kristen begini, saya melakukan kebenaran supaya saya dibenarkan. Capek nggak saudara? Berusaha untuk hidup benar supaya saya dibenarkan. Waktu kita down, kita gagal, kita jatuh, langsung iblis bilang, tuh kan gak bisa, gak berkenan, kamu gak mampu. Udah, kembali hidup yang lama lagi. Tapi mari kita ubah pola pikir kita. Salib Yesus, karena imanku kepada Yesus, aku dibenarkan, sebab itu aku hidup di dalam kebenaran. Aku hidup melakukan firman kebenaran. Kenapa? Karena aku telah dibenarkan
oleh salib Yesus. Sehingga kita berusaha hidup di dalam kebenaran firman bukan karena kekuatan kita, bukan, tapi karena kekuatan daripada Tuhan. Sehingga kita tidak berusaha seperti sedang menyogok Tuhan dengan kebenaran-kebenaran yang kita lakukan. Jadi keluarga ACC dengan Injil, saya dan saudara punya kuasa Tuhan yang nyata, dunamos tadi, kuasa yang menyelamatkan, yang membenarkan, dan benar-benar mengubah hidup kita dari dalam, bukan dari luar. Terkadang usaha kita berubah karena dari luar. Dari luar. Karena tekanan, karena dorongan, karena marah, kita berusaha berubah. Tapi faktanya kita nggak bisa berubah kalau itu datangnya dari luar. Perubahan itu datangnya dari dalam, dari kuasa Roh Kudus yang mampukan saya dan saudara yang percaya. Katakan amin, saudara. Berapa banyak kita seringkali gagal karena kita berusaha mengubah dengan kekuatan kita, dan itu nggak bisa. Nggak bisa. Tanpa sadar kita seringkali memindahkan fokus kita dari Injil kepada hal-hal yang lain yang seperti benar, tapi itu nggak benar. Saya berdoa hari ini agar kita mengerti dan memahami, kita belajar 3 poin sederhana. Apa saja sih saudara yang akan Tuhan ubah dari hidup kita? Apa yang beban selama ini belenggu yang akan Tuhan bebaskan lewat Injil? Karena Injil itu adalah kekuatan. Mari kita mulai dari yang pertama. Injil itu adalah bekal seumur hidup, saudara. Mari saya ulang sekali lagi. Injil adalah bekal seumur hidup. Sesuatu yang kita miliki seumur hidup, yang kita alami seumur hidup. Maka Roma 1 ayat 16 bilang gini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kata menyelamatkan di sini dalam bahasa Yunaninya bukan hanya tentang pengampunan dosa di masa lalu. Waktu saya pertama bertobat, Tuhan saya mau dibaptis, saya mau serahkan hidupku kepada Tuhan dan saya diampuni. Keselamatan di sini bukan hanya pengampunan dosa di masa lalu, tapi juga pemulihan, pembebasan yang terus-menerus terjadi seumur hidup. Apa artinya, saudara? Artinya bahwa kita bisa salah di masa lalu, kita bertobat minta ampun, lalu hari ini, besok dan seterusnya, Injil, kasih karunia selalu tersedia buat kita. Datang Tuhan, ampun Tuhan, tadi mulutku jahat Tuhan sama orang. Tuhan ampuni tadi pikiranku keliru Tuhan, gak benar. Tuhan ampuni tindakanku telah melukai hati orang. Saya minta ampun Tuhan, kuduskan aku Tuhan. Maka kasih karunia Tuhan berlaku juga hari ini. Lalu besok kita sedang berusaha untuk hidup dalam kebenaran karena kita dibenarkan. Dan besok saudara gagal lagi. Tuhan ampuni Tuhan, aku telah berlaku kasar sama istriku. Tuhan ampuni, aku telah tidak menghormati suamiku. Tuhan ampuni, saya telah melukai hati anak-anakku. Ampuni dosaku Tuhan. Maka kasih karunia Tuhan oleh salib Yesus, pengampunan ada untuk hidup saudara. Artinya Injil itu adalah bekal seumur hidup kita. Waktu hati kita terus mau percaya sama Tuhan, selalu melihat pada salib Yesus. Artinya dalam setiap hari hidup kita, Injil selalu menolong kita bahwa nggak ada hidup orang yang sempurna. Bahwa ada kesempatan untuk kita tiap hari datang sama Tuhan. Ampuni mulutku Tuhan, ampuni pikiranku, ampuni hatiku, ampuni tindakanku, ampuni perbuatanku. Setiap hari Injil tersedia buat kita. Untuk kita datang minta ampun sama Tuhan. Untuk kita datang bertobat tiap hari, dan tiap hari datang kembali sama Tuhan. Sebab itu kita jangan justifikasi orang yang hari ini dia gagal. Lalu kita bilang, udahlah hidupmu udah kayak gitu. Saya bilang sama saudara, yang gagal hari ini bisa diubahkan jadi berhasil di masa depan. Katakan amin, saudara. Apa yang buruk di hari ini Tuhan mampu ubahkan. Kita seringkali hidup di masa lalu.
Kita hidup di kesalahan masa lalu orang. Kita hidup dengan justifikasi pada masa lalu orang. Dan kita gak beri kesempatan kepada kuasa Tuhan untuk bisa menolong dia berubah. Dan kita bilang udah gak ada harapan buat kamu. Tapi kepada diri kita bilang, Tuhan terima kasih. Kesempatan Tuhan buat saya kembali sama Tuhan. Gak fair rasanya. Kita bersyukur untuk kesempatan dari Tuhan. Tapi kita menutup pintu bagi perubahan hidup orang lain. Tim Keller bilang gini, Injil bukan sekedar pintu masuk kepada kehidupan Kristen. Tapi Injil adalah seluruh hidup kita. Seluruh hidup kita, setiap hari hidup kita mesti datang sama Tuhan. Tiap kali kita gagal, kita jatuh, mari lihat salib, ada pengharapan. Waktu kita sedang terpuruk, kita lemah, kita rasa bahwa gak ada pintu yang terbuka lagi buat saya, kita lihat salib, ada pengharapan. Waktu kita sedang pahit, sedang terluka, kita lihat salib, ada pengampunan Yesus buatku, maka ada pengampunan dariku buat orang yang melukai aku. Itulah Injil setiap hari. Itulah Injil tiap hari yang hidup di hidup kita. Jadi Injil gak hanya ada di awal pertobatan kita. Tapi setiap hari sampai hari ini kita butuh Injil untuk menolong kita selalu kembali kepada Tuhan. Waktu enggak ada harapan lagi, kita terpuruk lemah, kita lihat pada salib Yesus, kita tahu dia bilang, tetelestai, sudah selesai, ada harapan buatku. Injil harusnya menjadi kekuatan kita tiap hari, tiap hari, tiap hari. Pesan Injil lewat poin pertama ini untuk saya dan saudara. Kita seringkali berhenti pada Injil hanya sebagai tiket masuk surga. Setelah itu kita terjebak dalam membangun hidup rohani dengan usaha kita sendiri. Tapi tanpa Injil setiap hari, kita cepat lelah bukan? Kita mudah kecewa, kita mudah kehilangan sukacita. Kita kayak kapal selam timbul tenggelam. Pertobatan sejati berarti kembali mengakui bahwa tanpa Injil, tanpa salib Yesus, saya dan saudara gak punya kekuatan apapun untuk menghadapi stres pekerjaan, konflik keluarga, tekanan hidup. Hari ini keluarga HCC, Yesus memanggil saya dan saudara bukan hanya percaya sekali waktu, tapi dia mau kita hidup dari Injil setiap hari. Yang mau katakan amin saudara. Kita hidup dari Injil tiap hari. Kalau saudara sedang merasa sedih, tertekan, merasa sepertinya saudara ditinggalkan, saudara melihat kepada salib, saudara melihat kepada Injil, saudara akan lihat bagaimana Yesus pernah sendiri, Yesus pernah terpuruk, Yesus pernah ditinggalkan, maka Injil akan menguatkan kita. Yang kedua, apalagi burden yang kadang-kadang jadi hambatan buat kita sampai kita gak mengalami kebebasan, yaitu kita diterima. Ayat 17 bagian A bilang ini, di dalamnya nyata kebenaran Allah. Kita untuk Allah melalui Kristus. Injil berkata begini, kamu sudah diterima bukan karena kamu sempurna, tapi karena Yesus sudah melakukan semuanya untukmu. Ya, untuk kita semua di kayu salib. Media jangan dulu diganti layarnya. Mari saudara dengan saya bilang gini, kata kamu ganti saya. Saya sudah diterima bukan karena saya sempurna, tapi karena Yesus sudah melakukan semuanya untukku. Ya, untukku di kayu salib. Sama-sama ya. 2, 3. Saya sudah diterima bukan karena saya sempurna, tapi karena Yesus sudah melakukan semuanya untuk saya. Ya, untuk saya. Semua di kayu salib. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jadi bukan karena kita sempurna, justru karena kita berdosa lah dia sudah terima saya dan saudara. Sehingga kita gak terjebak dalam situasi membuktikan diri. Kalau saudara lihat di Alkitab bagaimana imam-imam berdiri di pinggir jalan. Kalau saya nonton The Chosen, film Yesus, bagaimana imam-imam ingin menunjukkan betapa rohaninya mereka, betapa hebatnya mereka. Kita gak perlu membuktikan diri. Karena kita sudah diterima. Saya dan saudara diterima bukan karena kita sempurna, bukan. Bukan karena hebatnya saudara, bukan karena besarnya persembahan saudara, bukan karena hebatnya pelayanan saudara, bukan.
Kita sudah diterima, justru waktu kita belum sempurna. Sebab itu kenapa kita sulit menerima orang yang juga belum sempurna. Kenapa suami sulit menerima istrimu yang belum sempurna. Kenapa engkau gak bisa terima suamimu dengan segala kekurangannya. Sementara kita bersyukur bahwa saya yang gak sempurna, ini Tuhan terima saya, thank you God, makasih banget Tuhan. Tapi kita berhadapan dengan orang yang tidak sempurna, kita tidak meletakkan nilai kebenaran yang sama. Kita menuntut pasangan kita harus sempurna. Semua orang harus seperti yang saya mau. Sehingga penerimaan kita ada standarnya. Padahal Tuhan menerima kita apa adanya. Kita diterima Tuhan. Apapun keadaan saudara, dalam tidak sempurnanya saudara, dalam segala kelemahan saudara, dalam semua kekurangan saudara, Tuhan menerima saudara. Tapi seringkali kita alami apa? Kita memaksa diri kita untuk membuktikan kepada semua orang betapa hebatnya saya. Kita mengejar posisi. Karena kalau posisi saya nggak kayak gini, saya kayaknya nggak diterima oleh orang. Untuk diterima oleh sesuatu lingkungan, kita coba memaksa diri kita untuk supaya kita bisa diterima. Kita buktikan betapa kita hebat, kita luar biasa. Nggak perlu. Kita nggak perlu membuktikan semua karena Yesus sudah selesaikan di kayu salib. Yang penting adalah Tuhan menerima saudara. Tuhan menerima saudara dengan apa adanya diri saudara. Sambil saudara berkata, Tuhan tolong ubahkan aku yang gak sempurna ini Tuhan. Tuhan tolong ubahkan perkataanku, pikiranku, perbuatan. Kita suka terjebak di dalam pembuktian. Kita gak perlu membuktikan bahwa kita layak dikasihi. Karena kita semua dikasihi oleh Tuhan. Katakan amin saudara. Kita semua telah dikasihi oleh Tuhan. Terkadang kita terjebak untuk membuktikan supaya orang mengakui kita. Supaya orang berikan aplaus, tepuk tangan buat kita. Di poin kedua ini, saya harus bertobat sama Tuhan. Saya bilang Tuhan, enggak ada yang harus saya buktikan. Karena seringkali terjebak sebagai seorang gembala. Ingin buktikan betapa gereja ini luar biasa. Betapa gereja ini hebat. Pertumbuhan yang luar biasa. Saya harus bertobat di poin kedua ini. Dan Tuhan ampuni. Nggak ada yang harus saya buktikan kepada orang-orang. Nggak ada. Karena ini semua hanya kasih karunia Tuhan. Amin saudara. Ini semua hanya kasih karunia Tuhan. Kita hanya alat. Hari Jumat saya bilang kemarin kita hanya dulos. Hamba yang tidak berguna yang dipercayakan Tuhan. Terus apa yang saya harus banggakan dengan semua yang terjadi? Enggak ada. Sebab itu bagi saudara yang sedang bergumul dengan rumah tanggamu, tentang hubunganmu di tengah-tengah rumah tanggamu. Mungkin di rumah tanggamu sedang ada pertengkaran, saya mulai lelah, capek, burn out, ada luka yang belum sembuh antara suami dan istri. Saya mau kasih tahu, Injil ingatkan saya dan saudara sebagai kepala rumah tangga, suami dan istri. Nilai dan kebahagiaan Anda tidak runtuh bersama masalah keluargamu. Karena identitasmu ada di dalam Kristus. Amin. Karena ada orang, ada jemaat yang baru, mungkin Anda datang hari ini ya, minta maaf. Dia datang di gereja, merasa begini, apakah saya layak ada di gereja? Melihat latar belakang, melihat kegagalan, apakah saya layak? Saudara, kita nggak pernah berharap, kita nggak pernah minta keluarga kita mengalami situasi yang sulit. Tapi saya beritahu kepada saudara, naik turunnya kehidupan saudara, rumah tanggamu sudah mengalami konflik apapun, semua yang terjadi itu tidak mengubah identitasmu dalam Tuhan, nggak mengubah nilaimu di mata Tuhan, nggak mengubah itu semua. Engkau tetap disayang dan dicintai oleh Tuhan. Itu identitas saudara. Sebab itu mari kita melepaskan topeng kita. Menjadi apa adanya diri kita. Kita enggak harus terlihat menjadi keluarga yang sempurna. Paksa diri dilihat di luar supaya jadi keluarga yang sempurna.
Karena Kristus tidak menuntut itu semua. Dia menawarkan kasih karunia untuk memulihkan keluarga kita. Seperti kita berdiri utuh dan asli. Nggak usah pakai topeng. Nggak usah berusaha menunjukkan betapa hebatnya kita. Kita sedang berusaha. Kita sedang bergumul. Kita semua sedang berjuang. Papa, mama, suami, istri sedang berjuang di rumah ini bersama-sama. Nggak ada yang sempurna. Saya selalu bilang, yang ada adalah keluarga yang diperjuangkan. Nggak ada yang sempurna. Sebab itu jangan menyerah dengan keluarga saudara. Mungkin hari ini kau merasa iblis bilang, kau gagal sebagai suami, kamu gagal sebagai istri, kamu gagal sebagai papa dan mama. Lihat hidupmu, lihat keadaan, lihat anak-anakmu. Enggak. Semua kegagalan, semua kejadian buruk, semua hal yang gak baik itu gak mengubah nilai sudah di mata Tuhan. Artinya apa? Injil selalu beri pengharapan kepada kita bahwa Tuhan sanggup memulihkan. Katakan amin. Bahwa Yesus sanggup memulihkan. Salib Kristus memberikan harapan bahwa bahkan dari puing-puing keluarga yang retak dan hancur, Tuhan dapat membangun sesuatu yang baru. Ada pemulihan bagi saudara. Dan Ortland bilang gini, kasih karunia Allah lebih besar daripada kegagalanmu, termasuk kegagalan di dalam keluargamu. Kasih karunia Tuhan itu jauh lebih besar. Pesan Injil untuk saya dan saudara di poin yang kedua ini. Saudara, bukankah seringkali kita merasa kita nggak cukup? Kita lihat rumah kita, kendaraan kita, baju kita, jam tangan kita, handphone kita, rasanya nggak cukup. Kayak selalu kurang. Kita berjuang akhirnya membuktikan diri di kantor, di keluarga, bahkan di gereja. Kita berpikir, kalau saya lebih berhasil, maka saya lebih berharga. Kalau aku lebih taat, Tuhan akan lebih mengasihi aku. Dengar baik-baik, itu bukan Injil. Itu usaha manusia. Itu bukan Injil. Dan usaha manusia tanpa Kristus hanya akan buat kita terbelenggu, capek. Karena harus terus membuktikan diri. Supaya kita bisa diterima dan dihormati orang. Injil berkata, engkau diterima bukan karena engkau hebat, tapi karena Yesus sudah cukup bagi hidupmu. Christ enough for me. Cukup Tuhan. Kalaupun aku masih dalam keadaan bergumul kayak gini, kesehatanku gak sempurna, rumahku gak seperti yang lain, rumah tanggaku masih bergumul sampai hari ini. But Christ enough for me. Engkau Tuhan cukup bagiku Tuhan. Enough. Enough, cukup. Mungkin papa mamaku gak kayak papa mama yang lain. Mungkin keuanganku gak sama yang lain. It's okay. Mungkin keluargaku gak lengkap kayak yang lain. Pengen juga Tuhan lihat seperti mereka. Duduk makan dengan keluarga yang lengkap, ada anak-anak, lengkap ada mama dan papa. Kalaupun masih kurang hari ini, karena saudara punya Tuhan, bilang, Christ enough for me. Tuhan engkau cukup bagiku. Sehingga kita bisa bersyukur. Di salib, Yesus berkata, aku sudah melakukan semuanya. Engkau tidak perlu membuktikan dirimu. Gak usah. Tuhan sayang sama saudara. Apa adanya diri saudara. Tuhan terima saudara. Apa adanya diri saudara. Itulah salib. Itulah berita Injil. Mark Chandler bilang gini. Injil tidak hanya menyelamatkan kita dari neraka. Injil juga membebaskan kita dari tekanan. Untuk selalu harus membuktikan diri. Sebab itu keluarga HCC, bertobatlah dari keinginan untuk mencari nilai diri dari pencapaian, dari pelayanan, dari pandangan manusia. Terimalah identitas barumu, bahwa saya anak Tuhan yang disayangi. Saya dicintai, katakan amin. Bilang saya dicintai, 2, 3. Saya dicintai. That is enough for you.
enough for me. Kita nggak usah capek membuktikan diri, pengen jadi kayak orang lain. Tapi kalaupun Tuhan berkati saudara, puji Tuhan. Kalau Tuhan berikan lebih kepada saudara, puji Tuhan. Kalau Tuhan kasih mobil yang lebih baik, puji Tuhan. Membuat kita nggak jadi sombong juga, karena kita tahu Yesus itu cukup bagiku. Yang ketiga, yang terakhir, hidup tenang karena iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Ayat ini Paulus kutip dari Habakuk 2 ayat yang keempat. Yang dikatakan begini, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Hidup oleh iman bukan berarti pasrah. Hidup oleh iman berarti gini, berjalan tiap hari dengan percaya penuh pada karya Kristus, bukan pada kekuatan diri sendiri. Itu hidup oleh iman. Yang mau hidup oleh iman katakan amin. Saya mau, 2, 3. Saya mau. Tiap hari percaya sama Tuhan. Percaya pada karya Kristus, bahwa dia sanggup. Sehingga begini saudara, sehingga saat gagal, saudara nggak hancur. Ya hidup ini kan adalah ya, bisnis gagal, hubungan gagal, ada kegagalan. Tapi kegagalan yang terjadi nggak buat saudara hancur. Kenapa? Karena identitasmu tidak bergantung pada keberhasilan, tapi pada kasih karya Kristus. Mungkin hari ini proyeknya gagal, ya udah nggak apa-apa. Mungkin hari ini pencapaiannya gagal, nggak apa-apa. Mungkin hari ini kehilangan beberapa hal, ya nggak apa-apa. Karena identitas kita nggak bergantung pada keberhasilan, bukan. Kadang-kadang kita berhasil, terkadang kita mesti mengalami situasi yang juga turun. Kadang kita ada di atas, kadang kita di bawah, kadang-kadang kita ditepuk tangan orang, kadang-kadang kita dihina orang, nggak apa-apa. Karena identitasku bukan berdasarkan pencapaianku, tapi pada kasih Kristus. Saat Anda sukses, Anda nggak sombong, karena kita tahu semua itu hanyalah anugerah dari Tuhan. Hidup ini kan kadang-kadang ada di atas, ada di bawah gitu saudara. Jadi kalau saudara punya berharap pada iman, pada Kristus, pada salib, waktu engkau gagal, engkau nggak hancur, langsung merasa Tuhan nggak berkati saya penuh dosa, Tuhan malingkan wajahnya, saya nggak layak, Tuhan buang saya, Tuhan biarkan saya, enggak. Waktu engkau gagal, engkau tahu bahwa Christ enough for me. Identitasku gak bergantung pada keberhasilanku. Hari ini mungkin saya sedang gagal. Saya salah perhitungan kemarin. Saya salah percaya orang kemarin. Saya mungkin keliru dalam berhitung-hitung. Mungkin saya salah karena malas kemarin. Gak mencapai target kemarin. Ya udah gak apa-apa, itulah hidup. Tapi waktu saudara sukses, berhasil, Injil akan membuat saudara gak sombong. Saudara berhasil, saudara lihat semua karena kasih karunia Tuhan. Yang saya punya hanya anugerah Tuhan. Kita tidak sombong. Bukan posisi, gaji, atau omset yang menentukan siapa diri Anda. Melainkan Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kita. Di dalam Dia, saya dan saudara sudah berharga dan aman. Katakan amin saudaraku. Pesan Injil dari poin ketiga ini. Kita hidup di zaman yang penuh ketakutan. Takut gagal, takut ditolak, takut bagaimana masa depannya Pastor. Bagaimana anak-anak, ya gimana rumah kami. Banyak dari kita secara lahiriah tampak kuat di luar, tapi kita rapuh di dalam sebenarnya. Dihantui kecemasan yang gak berkesudahan, kesepian yang menusuk hati kita, rasa gak berharga, bahkan luka dari masa lalu, trauma itu belum sembuh sampai hari ini. Namun Injil mau berkata kepada saya dan saudara, orang benar hidup oleh apa saudara? Oleh iman. Iman pada salib Yesus. Artinya apa? Artinya saya dan saudara nggak lagi dikendalikan oleh rasa takut atau semua luka di masa lalu itu, tapi oleh keyakinan penuh bahwa Kristus sudah mati dan bangkit bagi kita semua. Inilah hidup. Kadang-kadang gagal, kadang-kadang berhasil. Itulah hidup. Tapi nilai kita nggak tergantung dari apa yang terjadi, karena semua selesai di kayu salib. Di kayu salib, Yesus menanggung bukan hanya dosa kita, bukan hanya tentang dosa, tapi rasa bersalah, rasa takut, dan semua belenggu yang menghimpit jiwa saudara, itu juga Dia tanggung. Ketika dunia memberikan label, lemah,
rusak, gagal, kamu gak bisa apa-apa, kamu gak ada harapan, udahlah jalan buntu, hidup udah berantakan. Injil mau berkata kepada saudara, engkau adalah anak yang kukasihi. Aku sudah bayar lunas hidupmu di kayu salib. Waktu dunia kasih label itu, lihat salib. Dia bilang dia udah bayar lunas di kayu salib. This is enough for me. Terserah orang mau kasih label apapun sama saudara. Karena label diri kita yang sebenarnya terletak pada darah Kristus di kayu salib. Itu nilai diri kita. Iman bukan sekedar percaya bahwa Tuhan bisa menolong, tapi bersandar penuh pada kenyataan dalam Kristus semuanya udah lunas dibayar. Hari ini keluarga HCC yang diberkati Tuhan, sebelum kita mau perjamuan kudus, mari kita berhenti membiarkan hidup kita dikendalikan oleh rasa takut dan luka-luka kita. Mari kita bertobat dari kebergantungan pada kekuatan diri sendiri, kepada manusia, dan mulailah berjalan dengan iman. Imanmu yang berakar di salib Kristus. Because it's enough for you. Itu enough, cukup buat kita. Karena di dalam Injil ada kasih yang menyembuhkan, kuasa yang memerdekakan, dan pengharapan yang menguatkan jiwa kita tiap hari. Makanya John Piper bilang gini, iman bukanlah percaya pada diri sendiri, melainkan bersandar pada apa yang Kristus telah lakukan satu kali untuk selama-lamanya, yaitu salib. Hari ini Yesus memanggil saya dan saudara untuk kembali dari usaha membangun hidup dan kekuatan sendiri. Udah stop. Kembali dari beban yang melemahkan. Kembali menemukan kebebasan yang sejati. Itu hanya dalam Injil. Ketika kita sungguh-sungguh kembali pada Injil, kita nggak lagi hidup sebagai hamba beban, melainkan sebagai hamba anak yang merdeka dalam Kristus. Kembali kepada Injil berarti berjalan dari beban kepada kebebasan. Saya berdoa agar salib itu menjadi jawaban buat kita semua hari ini. Dan semua beban belenggu itu Tuhan angkat. Waktu kita nanti terima tubuh dan darah Kristus, biar itu mengingatkan kita bahwa salib Yesus cukup bagi kita. Mari kita berdiri. Persiapkan perjamuan kudus saudara. Kalau ada yang belum dapat boleh lambaikan tangan agar sudah dapat dilayani. Yang belum terima perjamuan kudus ada, boleh lambaikan tangan saudara. Tolong ada di depan dengan cepat. Boleh tetap lambaikan tangan saudara yang belum dapat. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Kita dikasihi Tuhan dan Dia cukup bagi kita. Dia cukup bagi saudara. Kau selama ini lelah dan berusaha dengan kekuatanmu. Mari kembali pada Injil, kembali pada salib. Jangan lagi biarkan beban kepahitan, beban kebencian, beban pergumulan, pertikaian, masa lalu dan semua luka itu membebani saudara. Padahal Dia udah bilang di kayu salib, tetelestai, sudah selesai. Dia sudah tanggung semuanya di kayu salib. Dia tanggung pedihnya hatimu, Dia tanggung lukanya hatimu, Dia tanggung tersinggungmu, kepahitanmu, Dia udah tanggung di kayu salib. Jangan ambil lagi itu, jangan diambil lagi. Biarkan Dia tanggung di kayu salib, supaya saudara dapat memberikan pengampunan, melepaskan kasih,
Hingga beban itu dilepas dari saudara. Pandang salib. Mungkin gak mudah bagi saudara. Mari pandang salib. Salib berikan pengharapan. Cukup. Bukan usahamu, bukan kekuatanmu, bukan hebatmu. Tapi karena salib. Engkau dikasihi, engkau diterima apa adanya dirimu. Bukan karena sempurnanya hidupmu. Justru karena kelemahanmu lah kuasa Tuhan sempurna. Dan dia mengasihimu. Cukup salibnya cukup bagimu. Berkati kami, layakkan kami untuk terima tubuh dan darah Kristus. Ampuni hati kami, pikiran kami, perasaan dan perbuatan kami kalau menyimpang dari jalan-Mu. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami terima dan tubuh dan darah-Mu agar perjamuan kudus menjadi kuasa di hidup kami oleh pengampunan-Mu dalam nama Yesus. Mari kita lihat bersama ayat yang ada di hosti saudara. Kalau saudara sudah dapat, mari kita mau baca bersama-sama ayat ini dengan suara yang keras. 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Mari bersama kita dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari angkat roti. Ini tubuhmu yang tersakiti, yang dicambuk, yang dihancurkan karena dosa-dosa kami. Karena semuanya engkau tanggung di salibmu, engkau tanggung di kayu salibmu. Karena pengampunanmu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan dalam nama Yesus. Ini bukan sekedar anggur perjamuan. Kita menaruh iman di dalamnya, ini darah Kristus, darah perjanjian, darah penebusan. Oleh karena bilur-bilurnya sakitmu sembuh. Kau yang percaya, letakkan tangan kirimu pada bagian tubuh yang sakit. Percaya ada kesembuhan bagi kanker, tumor. Paru-parumu sehat, dijamah Tuhan, bagian kepalamu. Semuanya dijamah Tuhan, dijamah dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami bersyukur untuk kesembuhan yang Tuhan beri. Untuk jantung yang dijamah Tuhan. Untuk paru-paru yang disembuhkan Tuhan. Untuk setiap bagian tubuh yang lemah, darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Penyumbatan-penyumbatan dijamah Tuhan dalam nama Yesus. Setiap kami sedang bergumul dengan masalah keuangan, pergumulan rumah tangga kami, berdoa ada mujizat Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada terobosan Tuhan menjamah hidup saudara, memulihkan keadaanmu di dalam nama Yesus. Shikaralaba habaralaba, di dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan kami dalam pergumulan kami. Kami percaya ada mujizat dari Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Sebab itu kami akan berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami menghormati Engkau Tuhan. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Tepuk tangan yang luar biasa. Silakan duduk kembali. Kita akan berikan persembahan.